Jangan cuma lihat enak-enaknya doang sih guys. Oke. Karena orang-orang suka lihat itu kan keindahan tinggal di luar negeri ya. Kerja Betul. di luar negeri kayak gaji fantastis, terus kayak Ya. bisa jalan-jalan ke sini-sini. Terus realitanya kehidupan di luar negeri itu berat banget. Dan itu yang jarang dilihatkan sama orang-orang di sosial media gitu loh. Banyak di luar sana orang-orang Indonesia yang kepengen untuk bekerja di luar negeri. Pengen ngejar mimpinya supaya bisa lebih sukses lagi. Tapi pertanyaannya itu adalah hal yang realistis atau terlalu jauh untuk dicapai. Kita bakal mengulik ini semua di Bicara Uang, podcast dari Mirai Asset Securities Indonesia bersama saya Reza Al-Kadri. Udah hadir di sini seseorang yang udah tinggal 10 tahun lebih di Jerman. Yes, sir. Sekarang udah berkarir dan pas kita take podcast ini sudah punya istri. Baru nikah. Baru nikah. Mas Evan Haidar apa kabar? Baik Mas Reza. Terima apa kasih banyak kabar? udah mau mampir ke Berlin ala-ala. Oh iya, alun-alun ya ini. Alun-alun. Ya. Ini alun-alun Berlin atau alun-alun Kediri? Mirip kayak yang di Kediri sejujurnya ya. Nggak tahu ya. Ini Berlin seperti. Kita pengen ngobrol dan mungkin pengen ngulik karena penasaran sih Mas Evan. Pengen tahu sebenarnya apa bisa untuk kita kerja di luar negeri. Ya. Apalagi buat sahabat Mirai Asset di luar sana yang lagi nonton gitu ya. Awalnya mungkin gara-gara ngeliat di podcastnya Raditya Dika juga salah satunya. Akhirnya kenal lah, langsung cek di sosial medianya. Sampai ada orang-orang yang ngulik ini sebenarnya gajinya apa sebesar itu. Kita mulai dari cerita awal. Ya. Sebenarnya seorang pemuda Gresik akhirnya bisa tinggal di Jerman. Ya. Itu ceritanya gimana dan motivasi awalnya gimana? Oke, jadi perjalanannya cukup panjang ya sebetulnya ya. Kalau boleh jujur sebetulnya waktu masih muda itu aku nggak berpikir sejauh itu juga sih. Aku kayak pertimbangannya itu simple mas. Jadi cuma sekedar oke, di luar negeri kayaknya hidupnya seru ya kan. Bebas gitu ya. Bebas, Yeah. gajinya kayaknya gede gitu kan. Dan at the same time aku juga kepikiran kalau di Indonesia itu kayaknya aku akan susah bersaing deh. Karena gini, nilaiku itu dari kecil jelek mas sebetulnya. Oke. Jadi aku bukan yang pintar akademis enggak gitu. Malas belajar dulu bahkan ya kalau bisa dibilang. Gue liat di sosial media lu Ya. sering ke guru BK. Ya betul, Terus, langganan. langganan guru BK. Ya. Terus ranking juga nggak yang bagus-bagus amat Ya, gitu ya. yeah, the worst was I think when I was in the second grade in senior high school, aku ranking 25 mas dari 30 anak. Oh, lumayan. Lumayan banget ya, jadi itu udah di ambang-ambang kehancuran mungkin ya. Seenggaknya ada yang lebih bawah ya. Ada lagi tapi ke atas jauh. Itu ke atas jauh dan ibuku udah mulai panik sebetulnya itu kan. Tapi gitulah kalau ngelihat dari nilai-nilai akademisku kayak kepikiran oh kalau misal masuk ke PTN favorit kan nggak mungkin ya, berarti susah saingannya kan. Dan disitulah tiba-tiba random aja sih ada agen studi yang datang ke sekolah presentasi tentang kuliah di luar negeri dan mereka bilang kalau kuliah di Jerman itu gratis gitu. Dan itu yang bikin aku pikiran kan kayak menarik nih gitu. Dan ya udah itu aku sampein ke orang tua, tiba-tiba ibuku bilang kalau mereka mau support kalau aku minat. Meskipun ternyata ujung-ujungnya kita nyadar kalau berangkatnya itu tetap butuh biaya gede gitu. Dan karena kita bukan dari keluarga yang kaya raya juga, waktu itu keluarga ekonomi sih kayak masih merintis juga lah istilahnya, mungkin keluargaku waktu itu masih Menengah ya. menengah ya, Ya. betul. Oke. Jadi ujungnya ayahku ngutang di bank gitu buat biaya ngeberangkatin aku gitu. Tapi ya jujur itu tadi kayak aku mikirnya Jerman negara maju ya kan, ekonominya bagus gitu. Terus aku mau berusaha di situ aja, belajar bla 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 supaya lulus tes di sana, terus harapannya ntar bisa tinggal di situ gitu. Jadi nggak mikir yang jauh banget itu nggak sebetulnya, karena masih muda itu aku kayak masih. Itu berarti lulus SMA langsung Ya. ikut program itu supaya bisa kuliah di Jerman. Well ujung-ujungnya aku nggak jadi ambil agen itu. Oke. Aku jalur mandiri aja karena ternyata setelah dicari tahu ngurus secara mandiri itu lebih murah gitu kan. Jadi aku tinggal les bahasa aja di Surabaya waktu itu, terus lulus, terus dapat visa, terus berangkat gitu. Jadi lu bisa bahasa Inggris, Ya, Jerman bisa, bisa. bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Jawa. Apalagi bahasa apa lagi? Jawa ada 2 sebetulnya ya. Oh iya. Ya Jawa halus, Jawa kasar. Oh, yang cok. Iya itu kan Surabaya Gresik kan kayak gitu. Tapi kalau di Kediri kan beda. Beda, kalau Kediri beda lagi. G, piye, kabare gitu. Masih suka dipraktekin nggak bahasa-bahasa Kediri, Kalau bahasa sama Jawa nenekku halus? sih mas paling mas, karena kalau pulang kampung ke Kediri masih orang tuaku berasal dari Kediri kan. Jadi kalau ke rumah nenek harus ngomongnya kayak gitu. Oke. Nggak bisa kalau Gresik kan kasar. Harus halus. Harus halus. Oke. Ini berarti pindahnya itu 10 tahun lalu atau gimana? Iya, jadi lulus SMA itu ya kan umur
18, 17, ya 18, 18 gituan lah. Terus les bahasa terus langsung pindah ke Jerman. Jadi 2016 awal Januari Februari lah aku berangkat ya. Jadi ini hampir 10 tahun ini. Sendirian? Mandiri tapi aku berangkat sama teman-teman les bahasa aku waktu itu. Oh jadi ada Temennya setidaknya. temennya lah Jadi ya. pesawat itu kita berenam gitu lah. Oke. Di podcast Mas Raditya Dika sempat bilang katanya biaya kuliah Jerman tuh gratis betul ya? Itu bagaimana mempengaruhi keputusan finansial lo? Ya, jadi kalau boleh jujur ya sebetulnya kalau mau kuliah di luar negeri aku mikir Jerman itu agak ribet kan Mas karena harus belajar bahasanya dan lain-lain gitu loh. Sedangkan kalau misal punya duit mah mendingan ke Australia atau ke Singapura atau ke Inggris ke Amerika gitu. Yang bahasa Inggrisnya. Yang bahasa Inggris. Ya. Jadi nggak perlu susah-susah belajar bahasa baru lagi gitu. Tapi kan kita tahu kalau negara-negara itu kan mahal banget kan kuliahnya. Jadi itu sangat mempengaruhi sih. Kayak itu membuka pikiran ya istilahnya. Kayak oh bisa kok keluar negeri ke negara maju tanpa harus mengeluarkan biaya yang sangat fantastis gitu. Jadi lo ketika di sana habisnya biaya hidupnya untuk kuliahnya gratis gitu, benar? Ya betul. Meskipun biaya yang disebut UKT mungkin nggak ada ya, cuman ada biaya administrasi aja yang mana itu sebenarnya mencakup ini juga public transport, terus kayak library access, terus apalagi ya. Tapi itu pun juga sangat murah banget Mas. Kalau nggak salah 6 juta mungkin per semester rupiah ya. Dan kartu mahasiswa tuh di sana tuh ada harganya gitu ya. Maksudnya kayak lo naik public transportation harganya beda. Ya. Makan juga bisa dapat diskon Betul. spesial gitu. Museum murah, Museum murah. zoo murah, kayak gitu. Kalau pelajar emang dapat diskon-diskon gitu. Kenapa ya di Indonesia kok nggak Masa usah? nggak sih? Oh aku nggak bilang ya. Tapi kalau misalnya ke tempat-tempat mungkin kayak zoo atau mungkin Ada museum ya? ada harga pelajar Oke. sih memang ya. Ya, Tapi mungkin kalau transportasi umum yang kita nggak tahu ya. oke. Mungkin bisa jadi bahan refleksi buat pemerintah Indonesia ya. Terus kita pengen tahunya gini. Ketika lo pindah ke Jerman, Yes. culture shock yang lo rasakan apa? Ya, Dari Gersik Ya. tiba-tiba langsung ke Berlin. ya. Gimana culture shocknya? Kaget yang jelas, apalagi masih umur segitu ya Mas ya, umur 18 tahun gitu kan. Istilahnya masih polos, terus dilempar aja ke dunia gitu sendirian gitu kan. Kaget nih apa ini? Iya, dan Berlin kan cukup ngeri ya. Oke. dalam banyak arti ya. Dalam banyak arti, Oke. betul. Tapi ya kita tahu Berlin itu sangat liberal, ya kan. Terus habis itu di situ juga ibu kota techno juga di dunia gitu kan. Jadi scene partinya itu sebenarnya gede banget. Tapi ya aku nggak ngomong ini satu-satunya yang bikin aku kaget ya. Cuman lifestyle barat itu kan juga udah beda banget sama yang aku yang kita punya di sini ya. Apalagi aku dari Gresik gitu Mas, daerah kan. Jadi kayak kontrasnya itu gede banget gitu. Mungkin dari Gresik merantau ke Jakarta aja kaget, apalagi kalau ke luar negeri ke barat gitu ya. Oke. Jadi yang sana kayak wow kayak gini ya ternyata gitu. Terus kayak banyak kebiasaan yang berbeda, terus banyak apa ya mungkin kayak mindset yang berbeda juga kan, orang-orang pemikirannya berbeda gitu. Dan itu dalam hati sebetulnya aku ini banget harus adaptasi banget, tapi aku nggak menunjukkan itu banget gitu mungkin ya. Oke. Gimana bilangnya? Jadi kayak aku Learning by pengen doing gitu ya. betul, dan aku karena masih muda juga ya, jadi aku kayak ngerasa oh iya kayak this is normal kayak karena aku pengen bersosialisasi dengan orang-orang di situ juga Santai, gitu. chill gitu ya. Chill aja Walaupun gitu, dalam hati santai. mah kaget Dalam hati juga. kayak wow gitu. Tapi iya, jadi culture shocknya mungkin nggak yang langsung kayak wow kayak lebay gitu enggak, tapi kayak pelan-pelan beradaptasi sebetulnya gitu. Lifestyle-nya ya. Ya. Oke. Ini kalau kita lihat juga dari sosial media lo ya, lo ngenyam beberapa pekerjaan sebelum akhirnya sekarang di HR yang ada di Tesla. Ya. Sampai kerja di posisi sekarang, Ya. sebelumnya pengalaman awalnya gimana? Hmm. Kerja apa aja? Hmm. Akhirnya membentuk mindset kerja seperti apa dari seorang Evan? Ya. Jadi awal-awal nyampe situ kan aku harus langsung mikir kan kayak ke depan ini Cari duit gimana cari nih? duit gimana Yap. gitu kan. Karena ya waktu berangkat ke situ kan kita ada yang namanya duit deposit ya kan. Itu yang pemerintah syaratkan ke kita kalau mau bikin student visa, terus duit deposit itu tapi dipakai buat 1 tahun pertama di Jerman gitu. Tapi kan ya setelah 1 tahun bakal habis duitnya kan. Jadi mau nggak mau aku harus mulai mikir gimana cari duit gitu. Dan awal-awal jujur aja karena bahasa aku masih jelek kan. Dan aku masih belum ngerti kayak gimana caranya gitu. Jadi kayak kesempatan yang aku punya itu sangat terbatas Mas. Jadi awal-awal itu aku daftar apapun yang bisa aku kerjain gitu. Aku daftar restoran, aku daftar pabrik ya kan. Dan itulah yang membuat aku
pernah merasakan gimana kerja di berbagai industri gitu kan. Dan yang pertama kali aku kerjain itu adalah di pabrik kertas. Pabrik itu, kertas? Ya. Oke. Jadi di gudangnya gitu. Ada palet-palet barang, palet-palet kertas, kayak ntar ngelim-ngelim kardus, kayak gitu juga pernah. Terus pokoknya apapun yang mereka suruh lah, jadi tiap hari bisa beda gitu. Cuman ya gitulah, pulang itu tangan sampai lecet-lecet gitu kan. Terus di situ juga kelihatan sih Mas, kalau di gudangnya itu yang kerja di situ waktu itu pendatang-pendatang gitu loh. Oke. Orang-orang Asia, orang-orang Afrika gitu. Yang orang Mungkin- Jermannya itu di manajemennya. Yang mungkin itu pekerjaan pertama mereka ketika sampai di negara Mungkin tersebut itu juga gitu ya, ya, betul. Karena mungkin orang Jermannya lokalnya nggak mau kerja di situ mungkin ya, atau mereka yang di kantornya. Cuman ya aku bersyukur sih mereka tetap memberikan kesempatan itu ke kita gitu kan. Dan pelajarannya juga lumayan banyak di situ karena itu pertama kali aku kerja dengan kultur yang berbeda, bahasa yang berbeda gitu. Jadi membentuk karakter juga mungkin ya. Terus dari situ pindah karena mungkin jadwalnya yang kurang cocok karena kalau pagi aku harus berangkat jam 4 pagi yang mana waktu winter itu kayak dingin-dinginnya kan bisa sampai -10 di situ. Dan aku ngerasa pengen cari kesempatan yang baru aja gitu. Jadi disitulah aku pindah dan apapun Mas, itu kayak kerja restoran pernah, di Burger King pernah, di dapurnya. Jadi barista pernah? Barista pernah beberapa kali ya, jaga kasir. Terus habis itu apa lagi ya? Pabrik obat juga pernah. Pokoknya apapun itulah. Serius, apapun. Sampai akhirnya bisa jadi HR gimana? Jadi ini yang menarik ya. Waktu aku mulai kuliah, posisi aku itu lagi part time di restoran sebagai waiter gitu. Nah, di situ aku mulai ngerasa kalau kayaknya kerja kantoran itu enak deh gitu, part time yang di kantoran gitu kan. Karena kalau aku lihat kakak kelas aku semester atas itu waktu itu ada yang kerja part time di Coca-Cola misal kayak gitu dan ngelihat bayarannya dia sejam segini. Terus aku kayak segini gitu. Terus abis itu kayak ngeliat dia kerjanya lebih fleksibel, dia bawa laptop terus kayak kerja dari rumah, Kayak kerja dari keren gitu. kampus. Itu keren banget kan. Iya betul. Sedangkan aku di restoran ya, don't get me wrong, there's nothing wrong with Betul. working in gastronomy or whatever it is. Cuman fleksibilitasnya itu berbeda banget Mas. Jadi kayak aku kan ngikutin shift yang diberikan sama manajernya di restoran itu gitu. Sementara masih kuliah. Sementara masih kuliah gitu. Dan beberapa kali aku harus melewatkan kelas. Aku mikir antara aku datang kelas atau aku dapat duit gitu. Betul. Jadi itu kan kayak nggak optimal. Optimal. Bahasa Indonesia optimal. Jadi di sini aku mulai kayak oke, kayaknya aku pengen deh ngerasain kerja kantoran gitu. Dan akhirnya aku mulai daftar-daftar. Random aja kirim CV di mana-mana gitu kan, duduk di laptop terus kayak ya udah kirim CV di mana-mana dan kebetulan dapat itu pekerjaan kantoran pertama aku di Samsung Next, which is anak perusahaan Samsung. Dia VC company, jadi bagian investment gitu-gitulah. Terus di situ sebenarnya apa ya, kerjaanku administrative assistant aja gitu. Jadi apapun lah yang mereka berikan aku kerjain gitu. Tapi udah yang kantoran membuka. tuh. Tapi udah kantoran. Udah gitu. pakai laptop tuh. Udah pakai laptop Udah gitu. gak kerja kasar Betul. gitu-gitu ya. Jadi kayak udah bisa bawa laptop Samsungnya Boleh. ke kampus gitu kan. Jadi kayak istirahat ada gitu. privilege itu ya? Ya, itu jadi kayak yang pertama kali membuka dan aku ngerasa kayak this is nice gitu. Dan ya itulah, jadi transisinya ke pekerjaan kantoran pertama aku itu waktu semester 2 kuliah itu. Jadi mulai Samsung itu semester 2 dan dari situ pindah-pindah sampai akhirnya masuk ke HR dan sekarang ke Tesla. Tapi jadi HR-nya tuh pas di Samsungnya? Enggak. Jadi setelah itu. Dan ini yang lucu ya, karena ini sebenarnya kebetulan juga, bukan yang di plan gitu. Again, karena waktu itu rasanya zaman-zaman itu masih ya gak jelas juga lah aku ya orangnya. Jadi kayak kebanyakan itu mungkin Yang masih muda. masih muda juga. Tapi banyak hal yang terjadi itu kayak luck mungkin ya. Sure. Yang akhirnya membawa aku ke titik ini gitu. Meskipun kalau dipikir mungkin ya ada faktor doa ibu juga mungkin ya. Baru mau bilang keberkahan orang tua ya? Ya benar. betul. Jadi kalau yang dicerita ini itu waktu itu Samsung ini aku nyaman, aku suka dan aku mikir oke, sampai aku lulus aku pengen kerja di sini terus gitu kan. Kayak udah langsung ada niat seperti itu ya? Betul, karena kerjanya simple gitu kan. Gampang sih waktu itu kerjanya kayak apapun yang mereka ini aku kerjain gitu lah Mas. Kadang ngurusin invoice orang-orang karyawan, kayak kalau mereka pergi travel atau kayak ada business lunch sama clients atau apa gitu, aku nge invoice-nya. Bahkan suatu saat itu waktu COVID itu kan kita nggak datang ke kantor. Mereka kayak tanamannya nggak ada yang nyiram nih gitu. Fun. Boleh gak? Gitu? Iya boleh nggak? Yes of course gitu. Jadi kayak seru juga nih gitu datang ke kantornya tanaman. And it pays well as well. Exactly, exactly. Jadi aku kayak seneng aja gitu waktu itu mikirnya simple dan kayak kerjanya enak gitu. Tapi saat COVID terjadi terus
mereka harus ngurangi cost ya kan. Akhirnya mereka decided untuk nutup kantor Berlin itu gitu. Dan orang-orang itu ke layoff semua termasuk manajernya. Lo sempat kena layoff. Dan itulah aku kena layoff juga. Jadi setelah 1,5 tahun kerja di Samsung itu putus. Akhirnya aku harus cari kerja baru gitu. Meskipun waktu itu dikasih kayak I think 3 bulan notice period mungkin, jadi lumayan ini banget ya. Oh jadi gak tiba-tiba gitu? Nggak tiba-tiba Okay. ya, mereka kasih ini juga. Jadi baik sih, bagus banget. Dan situ aku kayak oke, harus cari kerja baru gitu. Tapi hatiku waktu itu kayak masih belum siap mas, karena aku masih cinta gitu sama kerjaanku ini kan. Jadi aku kayak agak nelat gitu daftar-daftar kerjanya. Aku kayak antar lah gitu, karena berat hati gitu. Tapi sebulan sebelum ini habis aku kayak aku harus mulai cari kerja nih gitu. Dan aku cari-cari sesegera mungkin gitu kan. Caranya di mana, LinkedIn gitu? LinkedIn ya. Jadi sampai sekarang aku kalau cari itu selalu LinkedIn atau enggak Indeed.de. Jadi itu platform cari kerja lah di situ. Kalau di Indonesia mungkin kurang populer Indeed itu. Tapi kalau di sana dua itu sih selalu Apa aku. Indeed? Ya INDEED. Oh, Indeed. Indeed. Oke. Yeah, exactly. Itu aplikasi ya, mungkin populer di Jerman ya kebetulan Eropa ya. gitu ya. Kalau Eropa nggak tahu, tapi di Jerman at least kayak aku selalu dapat kerja dari dua ini. Oke. Nggak pernah di tempat lain. Dan akhirnya itu aku lah cari-cari kayak oke, kerjaan apapun yang bisa gitu. Terus akhirnya aku dapat nih satu itu di startup, jadi kayak scooter company gitu. Yang mana itu nomor 1 kayaknya waktu itu. Sorry, mungkin ada kompetitornya sih gede. Jadi top 2 lah mungkin aku bisa bilangnya di industri itu, mereka di situ, di lokasi di Eropa lah. Dan posisinya adalah kalau nggak salah ya talent acquisition coordinator kalau nggak salah. Atau recruiting coordinator, lupa lagi. Jadi dari situlah belajar soal HR-nya. Nah, di situ aku jadi kayak begitu dapat offer itu. So aku kayak sempet nanya ayahku waktu itu kayak, ya ini dapat offer kayak gini tapi ini bukan bidang yang aku bayangin sama sekali gitu. Karena jujur aja aku gak kepikiran mau masuk ke recruiting gitu kan. Terus kayak gimana ya, ambil atau enggak gitu. Nah ayahku bilang kayak ambil aja nak gitu, karena gak ada offer lain gitu kan. Ini yang paling nganggur ya. Yang paling bisa gitu. Iya betul ya. Karena ada kesempatan kan gitu. Jadi ambil aja dulu, coba aja, kalau ternyata gak cocok ya ntar sambil daftar lagi gitu. Cuman jangan sampai ada gap atau kayak kayak duitnya gak masuk gitu kan misalnya. Jadi lah aku ambil, terus yaudah kita coba gitu. Ternyata aku suka. Dan disitulah yang ngebuka mataku kayak ternyata kerja di people team seru juga ya gitu. Ketemu sama banyak orang, kenalan dengan banyak karakter baru. Betul, itu yang seru. Ini sekarang point of view-nya lo sebagai HR yang ada di sebuah perusahaan global ya, perusahaan yang terkenal. Kita ngomongin soal perusahaan Tesla gitu, siapa yang gak kepikiran gitu ya. Kalau dari sudut pandang HR, sebenarnya sama gak sih dengan pola pikir yang ada di Indonesia yang bilang kayak kalau misalnya mau kerja di sini harus berkelakuan baik, berpenampilan baik, terus harus kualifikasi seperti itu ada gak sih di perusahaan global? Katanya harus menguasai 4 elemen ya. Air, udara, api, tanah, harus bisa semuanya, Semua, harus berpenampilan bagus. Menarik ya. Itu ada gak sih sebenarnya di perusahaan global? Jujur kalau di internasional ya kayak gitu itu melanggar hukum ya sebetulnya. Lihat itu. Hey. Nggak inklusif gitu kan. Hey, dengar itu. Dengar. Berpenampilan menarik itu nggak boleh ditulis. Batasan umur? Nggak. Yang maksimal 25 tahun? Nggak boleh. Nggak boleh? Nggak boleh. Kasih kesempatan buat orang yang umur 40 tapi masih pengen cari kerja, itu masih dijadikan bahan kualifikasi ya? Masih lah mas, maksudnya dari pengalamanku kerja aja kayak di tim aku ini dimanapun aku tempat kerja ya, mau di kantor, mau di pabrik, mau dimanapun itu kan. Aku waktu itu umur 18 tahun tapi sebelahku orang 42. Atau kayak aku di kantor di satu tim, aku umur segini 20-an tapi sebelahku ada orang umur 38 let's say, tapi kita jabatannya sama. Itu bisa aja kan. Dan itu kan gak mempengaruhi juga kayak apakah kalau mereka umurnya lebih berarti mereka skillnya atau kemampuannya lebih buruk, kan gak juga gitu. Jadi aku rasa kalau Jerman sih negaranya memberi kesempatan buat orang ya, dan gak mendiskriminasi umur banget gitu. Berarti kalau dalam kualifikasi dan pengalaman pribadi lo sendiri ya, kini sekarang kita mikirnya lo sebagai seorang HR gitu. Lo ngelihat orang sebelum di hire itu dilihat dari apa? Gini, jadi disclaimer aku sekarang nggak di recruiting team lagi, jadi aku nggak sibuk di interviews dan lain-lain, karena lebih ke HR-nya. Tapi pengalaman pribadi ya? Ya, jadi aku di recruiting mungkin 3 tahun sebetulnya. Jadi yang jelas gini mas, kalau dari pengalamanku ya dan yang kita terapkan di tim aku waktu itu
itu kan ada yang namanya requirements ya. Dan requirements ini kan mutlak, ya kan? Jadi misal buat posisi tertentu harus persyaratannya minimal segini gitu. Dan ini yang harus ditepati, jadi nggak boleh diganggu-gugat gitu. Kalau misal buat posisi finance mereka butuh S1 di kayak finance atau apapun itu, ya mau nggak mau kayak gitu. Ini nggak bisa dinego. Nah tapi ada lagi yang namanya istilahnya apa ya, kayak point plus gitu loh istilahnya. Jadi aku lupa lagi bahasanya. Kenapa ya? Udah lama nggak di-recruit. Udah lama nggak dari. Iya. Jadi kayak misal gini, aku bisa 4 bahasa gitu. Yang mana itu sebenarnya bukan syarat yang mutlak, tapi ini kan point plus gitu. Point Apalagi plus. kalau mau kerjaanmu kayak berhubungan dengan orang-orang dari berbagai negara dan lain-lain kan jadi kayak point plus gitu. Nah, ini baru menjadi poin tambahan gitu kan. Jadi selama requirements-nya mencukupin, aku bakal consider orang-orang itu, dan dari situ aku lihat lagi kayak kira-kira mana yang lebih unggul gitu. Kayak apakah ada skill yang lebih, apakah ada sertifikasi lebih gitu. Itu kan mempengaruhi semua itu kan. Apalagi yang nggak kalah penting itu sebenarnya interpersonal skills mereka sih. Jadi kayak personality itu kan juga harus match juga kan dengan tim mereka ya kan. Kalau manajernya nggak suka meskipun dia skillsnya bagus kan juga sama aja gitu. Betul, karena teamwork ya. Teamwork ya kan. Jadi harmoninya harus tetap dijaga gitu dalam tim kan. Jadi ada beberapa kali kayak misal di atas kertas kandidat ini dia skillsnya oke banget nih, kayak A+ candidate gitu misal. Tapi ada kandidat kedua yang dimana dia nggak sebagus dia on the paper ya. Tapi orangnya itu baik, dia kelihatan mau belajar, dia kelihatan suka listeningnya bagus misal ya kan, terus kayak dia memberikan saran-saran yang bagus juga, terus kayak komunikasinya juga bagus gitu, dan dia lebih disuka sama manajernya, ujung-ujungnya yang dipilih orang itu gitu. Jadi Tuh. interpersonal skills itu sangat-sangat penting sekali. Dengar. Oke, pertanyaan yang juga gue sendiri penasaran sih ya. Ya. Tapi balik lagi ini dari pengalaman pribadi lo sendiri gitu ya. Banyak orang di Jakarta dan Indonesia itu yang mikir kalau misalnya orang kerja di luar negeri itu gajinya tinggi. Ya. Sebenarnya dari pengalaman lo sendiri, emang ada struktur gaji yang kompetitif kah? Ya. Atau ada faktor yang mempengaruhi apa gitu untuk kenaikan gaji dan lain-lain? Gimana? Ya, jadi ini harus aku bilang ya, memang betul gajinya kelihatan tinggi ya, apalagi kalau dirupiahin kan. Ya. Jadi kayak wow gitu. 1 euro 20.000. Saat itu sekarang 20.000, baru-baru ini 20 ribuan lebih gitu kan. Jadi kayak pasti fantastis kalau dibandingin dengan rupiah gitu. Tapi kan biaya hidup kan juga tinggi gitu kan. Benar. Dan itu yang harus dipikirkan juga sebetulnya gitu. Jangan cuma lihat angka gajinya gede doang gitu kan. Dan sebetulnya pajaknya apalagi ya kalau di Jerman kan tinggi juga kan. Ya. Jadi yang kamu bawa pulang setelah potongan gaji dan ada social security Ya. dan lain-lain itu ya. Itu kan cuma sekitar ya mungkin 60-50% gitu kan. Dari the whole Dari income kamu gitu. Income ya, oke. Betul. Jadi ya itu banyak faktor-faktornya juga sih sebetulnya. Jadi bukan berarti kayak oh ya kerja di luar negeri pasti kaya raya gitu, enggak gitu. Jadi apalagi lifestyle juga sangat mempengaruhi kan, kayak apa namanya, tergantung lah. Ya makan kan gini. Jadi kalau di luar negeri itu makan di luar itu kan mahal banget, Mas. Ya. Nasi uduk kesukaanku di sana ada ya restoran Indonesia gitu. Itu 350.000 gitu. Nggak mungkin makan tiap hari dong. Nggak mungkin, Nggak mungkin. ya kan? Nggak mungkin. Only on special occasions mungkin ya. Ya seminggu Atau sekali, mungkin seminggu 2 kali lah. lagi gitu. pengen. Lagi gitu pengen ya. Ya. Tapi itu kebahagiaanku dari situ sih, Mas. Nasi uduk itu sih sebenarnya. Jadi kayak yang mendekatkan diri sama Indonesia salah satunya adalah makanannya. Betul. Dan aku gak butuh makanan-makanan yang kayak sushi apa yang mahal-mahal gitu. Justru enggak sih, malah aku justru nasi uduk itu jujur ya. Oke. Bagiku itu mewah. tapi itu mahal tuh. Ya maksudnya sekitar segitu lah. Jadi kalau mau makan keluar ya kayak harus keluar duit segitu lah, 300 ribuan lah mungkin ya. Ya. Jadi kalau mau hemat ya harus makan di rumah gitu, harus masak sendiri ya. gitu kan. Itu kan menekan cost banget gitu sebetulnya. Dan ada banyak ini lagi lah, kayak istilahnya kayak misal gini, kalau di luar negeri kan kalau di Jerman ya public transportnya kan bagus. Ya. Jadi nggak wajib beli mobil istilahnya kayak gitu. Dan itu kan menekan pengeluaran banget sebetulnya. Betul. Ya kan. Meskipun ya kembali lagi ke lifestyle orang ya kan. Aku rasa kalau punya keluarga, punya anak mungkin emang ya lebih nyaman kalau punya kendaraan pribadi gitu. Nah, kalau mungkin ntar aku bisa punya anak baru aku pikiran oke, beli mobil deh gitu. Tapi sekarang kan masih bisa naik public transport dan lain-lain, dan nggak yang terlalu menghambur-hamburkan uang, itu kayak bisa lah kayak nabung-nabung gitu juga sebenarnya bisa gitu. Jadi bisa gue simpulkan adalah walaupun gajinya besar, tapi kewajiban yang harus dibayarkan juga besar. Ada social security, pajak dan lain-lain. Tapi setelah itu semua ditunaikan, tetap masih bisa punya uang untuk nabung dan investasi atau enggak kalau dari lo? Menarik. Jadi ini tergantung
industrinya juga ya. Ya. Kalau aku yang mungkin di case aku mungkin yang kerjaan kantoran mungkin ya di perusahaan multinasional gitu. Tapi kan bisa beda kasusnya kalau misal kerja di gastronomi atau mungkin kerja di mungkin perhotelan yang mana sebenarnya banyak kan industri kayak gitu di Jerman. Orang-orang Indonesia kan banyak juga yang Kerja di Ausbildung gitu ya. kerja di bagian itu ya. Kerja di industri itu. Dan aku jujur nggak tahu kalau di situ Oke. kayak gajinya seberapa, aku nggak tahu gitu. Tapi kalau dari kasus aku aja mungkin di pekerjaan pertama aku aja ya, karena kalau di Tesla nggak boleh ya. Karena ya aku udah sign NDA kan waktu Jadi confidential ya. confidential gitu. Oke. Jadi ini disclaimer juga ya, waktu aku masuk Tesla semua karyawan kan harus sign NDA, nggak boleh nge-reveal ini perusahaan gitu. Itu makanya kayak aku nggak terlalu banyak ngomongin apa yang di dalam kantor gitu sebetulnya. Tapi aku ambil case dari pekerjaan pertama aku aja waktu lulus kuliah. Oke. Pekerjaan full time pertama aku Itu berarti tahun tahun berapa ya? Aku lupa deh. before COVID? Setelah COVID? ya. Karena kuliah aku telat sih. 2021, 2022 Segituan lah, mungkin ya. Oke. mungkin ya. Itu aku buat nabung 5-10 juta per bulan itu masih wajar banget Rupiah. sih. Ya, Oke. Masih bisa untuk investasi sekitar segitu. gitu ya. Kalau ini ya, kalau nggak menghambur-hambur uang Ya, ya. ya. Karena itu tadi aku nggak punya mobil, jadi kayak aku naik public transport gitu. Oke. Itu kan menekan cost pengeluaran banget gitu. Terus habis itu aku tinggal di itu sharing flat gitu kan. Sure. Jadi Jadi bayarannya patungan. patungan Ya. gitu. Dan itu kan menghemat biaya juga gitu. Terus ya tergantung lah kayak pengeluaran juga kan, makan dan lain-lain itu tadi gitu. Betul. Tapi kalau boleh jujur sih awal-awal itu kan aku masih belum terlalu ini, istilahnya gini Mas. Jadi waktu zaman kuliah itu kan aku hidup itu surviving Bener. banget gitu kan. Jadi begitu aku dapat gaji pertama itu aku langsung pengen istilahnya harus ini beli ini. betul, Oke, exactly oke. gitu. Jadi kayak yang dari dulu nggak keturutan akhirnya aku pengen beli gitu kan. Ya. Bahkan hal yang simpel aja gitu. Dan awal-awal sih aku kayak nggak terlalu mikirin masalah nabung gitu, kayak istilahnya menyenangkan inner child dulu mungkin ya Betul. kayak gitu. Tapi at some point aku kayak baru nyadar ternyata investasi itu penting banget gitu. Jadi mungkin setelah setahun kerja full time itu sekitar segituan lah gitu. Dan kalau begitu niat nabung yaitu sekitar 5-10 juta bisa lah gitu per bulan gitu. Berarti lebih enak untuk bisa investasi dan lebih mudah itu tuh di Jerman apa di Indonesia? Kalau menurut pendapat lo pribadi? Ya, jadi aku rasa kalau nabung ya Jerman oke banget sih, karena itu tadi ya pendapatan yang kamu dapat itu gede dan kamu bisa karena sarana umum itu bagus, terus kayak Mau transportasi kemana-mana dan lain. gampang. Betul, ya. ya. Jadi kalau kamu bisa menghemat pengeluaran kamu, gaya hidup kamu, kayak dijaga, itu kamu bisa nabung dengan, Nice. angka yang cukup besar gitu. Ya. Nah, tapi kalau masalah investasi, jujur ada lagi pajak-pajak juga kan. Jadi benar. kalau mau invest ke saham atau kripto juga itu kan ada namanya capital gain tax, yang mana itu cukup gede, 25% gitu. Oke. Buat kenaikan, ya. Ya, yang mana itu kan faktor banget juga kan. Nah, kalau di Indonesia kan setauku kalau nggak salah saham cuma 0,1 berapa 0,1% sekitar segitu nih mungkin ya. Itu pun kalau dijual doang gitu. Ya. Sedangkan kalau di Jerman kan kayak setiap kenaikan itu kayak Ada pajaknya? ya. Oke. Jadi pajak-pajak inilah yang lebih ribet gitu, apalagi kalau masalah investasi gitu. Jadi emang penting sih buat kita tuh belajar regulasinya juga ya. Ya. Walaupun di Jerman dengan bisa nabung 5-10 juta per bulan pun tetap ada regulasi-regulasi yang harus diikutin. Jadi ya plus minus lah ya. Plus minus pasti ya. Iya. Dan nggak ada negara yang sempurna sih. Itu juga ya. Maksudnya gini guys, kalau di Jerman ya kelihatannya oke lah, gajinya fantastis, tapi at the end of the day apa-apa itu kan mahal kan di situ. Jadi jangan dibayangkan di sana kehidupannya bakal yang kayak kaya raya, ya. gitu kan, enggak juga gitu ya. Ujungnya kalau kerja kantoran ya bakal jadi middle class juga kan dalam Ya, artian. Tapi juga beda. Kalau di Indonesia middle class aku rasa beberapa orang bisa afford buat bayar Mobil. ART. Oke, ya betul. kan? Ya. Atau bahkan supir, tapi supir Ya. mungkin upper middle class mungkin. Anyway, tapi kalau di Jerman kan buat service gitu kan mahal sekali. Betul. Ya kan, nggak ada cerita orang punya ART gitu, Punya nggak ada mbak gitu. gitu ya. Iya. Mungkin kalaupun nyewa service gitu ya, cleaning itu bayarnya per jam gitu. Iya betul. Ya kan, pakai Bersihin aplikasi rumah lo gitu. dalam waktu 2 jam 3 jam bisa Betul. pulang. Betul, ya betul. Jadi Oke, pakai oke. aplikasi gitu bisa gitu. Kalau anak kecil daycare, iya kan? Ya, Ya. ya kayak gitu. Jadi ya betul, mungkin on the paper kayak angkanya gede, tapi bukan yang kehidupan yang gimana-gimana juga Gak bisa gitu loh. dibandingin sama seperti yang ada di Indonesia, ngerti? Betul, betul banget Oke. gitu. Kalau dari pengalaman hidup di Eropa sendiri ya,
lo ngerasa ada sistem proteksi kerja kayak cuti panjang, tunjangan, dan keseimbangan kerja hidup tuh ngebantu stabilitas finansial juga? Banget ya, banget. Aku rasa karena hal-hal ini ya, jadi kayak istilahnya pemerintah apa sih kayak aturan negaranya itu melindungi pekerja banget. Dipikirin gitu Dipikirin. ya? Oke. Itu jadinya kayak kita bisa lebih tenang untuk menjalankan hidup gitu loh. Jadi kayak bukan mode survival tapi kayak lebih buat membangun untuk mikirin masa depan juga gitu loh istilahnya. Okay. Jadi kalau dari hak pekerja sendiri ya, kayak jatah cuti itu kan kalau dari negara itu dikasih 20 hari per tahun gitu. 20 hari per tahun? Ya. Oke. Dan perusahaan masih ngasih lagi gitu. Jadi umumnya 30 hari, 25 hari per tahun itu umum banget Mas. Berarti yang sekarang lo juga rasain kayak gitu ya? 30 hari ya aku. Makanya aku bisa cuti ke Indonesia. Jadi bisa ke Indonesia gitu. sebulan? Iya. Oke. Aku ini kan ke Indonesia sebulan dan ini masih sisa juga kan. Karena sebulan kan cuma berapa hari kerja gitu loh. Jadi itu kan bagus. Terus habis itu hak-hak yang dimiliki kayak misal gini, hukum untuk melindungi pekerja ya. Kalaupun misal kamu kena layoff gitu kan. Itu kamu masih bisa dapat unemployment benefits gitu dari pemerintah gitu. Oke. Jadi masih dibayar. Ada namanya Arbeitslosengeld. Jadi buat pengangguran itu kita dapat 60% dari gaji kita sebelumnya. Sampai dapat kerjaan baru kah? Sampai dapat kerjaan baru atau kalau nggak salah berapa tahun ya? Aku jujur kurang tahu sih. Oke. Tapi kayak setahun 2 tahun kayaknya bisa deh. Tapi benefit itu lo rasakan nggak ketika waktu di layoff dan lain-lain? Nggak, karena waktu itu aku masih belum eligible. Oh. Jadi ini khusus buat kalau pelajar nggak bisa dapat. Oke. Ya kecuali pelajar Eropa mungkin ya, nggak tahu ya. Tapi kalau kita pakai student visa itu nggak bisa dapat. Karena wajar dong mereka mau prioritasin warga mereka sendiri gitu. Oke. Dan syaratnya itu buat kita itu harus kerja minimal setahun dulu deh setelah lulus kuliah gitu. Dan baru bisa eligible buat dapat. Tapi kalau sekarang udah eligible? Eligible. Oke. Tapi amit-amit ya. Amit-amit dong, jangan. Knock on wood ya. Jangan ya, betul. Jadi bahkan misal amit-amit kena layoff pun masih bisa dapat duit gitu loh. Oke. Jadi hal-hal kayak gini kan mempengaruhi kan Mas. Jadi kayak jadi lebih senang kerjanya juga. Betul. Jadi nggak terlalu was-was gitu loh istilahnya. Akhirnya perjalanan hidup lo pun jadi pelajaran buat orang-orang di luar sana yang mungkin mulai pengen merintis karir. Ada aja nih, siapa tahu yang lagi nonton kita atau mungkin podcast interview lo lainnya gitu ya. Yang sekarang mungkin lagi SMA kelas 2, kelas 3 dan berpikiran, oke, nanti ketika gue lulus SMA, gue akan mencoba karir seperti Mas Evan. Kira-kira kalau baru merintis karir di luar negeri, strategi ngatur uang yang paling mantep apa? Saran dari lo? Ya. Ini untuk biaya hidup, investasi sama tabungan tuh sebenarnya masih bisa gak sih? Ya. Jadi gini guys ya, jangan mengulangi kesalahan aku ya waktu itu. Karena gini, istilahnya biasanya ya anak-anak Indonesia yang baru nyampe ke luar negeri nih ya, jauh dari orang tua, pertama kali megang duit sendiri, itu mereka banyak FOMO-nya mungkin ya. Ya sih, belanja sana sini. Belanja sana sini kayak clothing ya kan, atau enggak kayak travel atau apapun itu gitu. Which is fine sebetulnya, nggak ada salahnya, tapi jangan sampai itu mengorbankan finansialmu juga sebetulnya gitu loh. Dan pada zaman itu aku rasa nggak tahu ya, kayak yang aku lihat itu kayak oke, istilahnya kita baru bisa hasilin duit sendiri nih gitu kan dari part time dan lain-lain itu. Terus kayak istilahnya oke, jadi pengen apa kayak pada waktuku sih zaman itu kayak beli Yeezy tiba-tiba semuanya harus kayak beli hoodie Thrasher kayak gitu loh. Ada momennya kan? ya. Ada momen kayak gitu High beast era. Betul, waktu itu kan 2020-an itu kan. Jadi kayak yang kesalahannya adalah yang kadang itu makan itu aja susah sebetulnya, tapi kayak maksain diri buat kayak gitu loh, yang karena buat gengsi doang gitu. posting Instagram. Ya kan, buat gengsi kan. Nah, itu jangan, itu kan nggak sehat secara finansial ya guys berarti, ya kan. Jadi kayak kalau lagi merintis, kalau lagi awal-awal ya itu usahakan bangun safety net dulu gitu loh, pundi-pundi dulu, nabung, investasi. Yang mana waktu itu aku nggak kepikiran sama sekali gitu. Jadi gengsi itu sampingin aja gitu dulu. Awal membangun kayak nggak usah lah mikirin kayak gitu dulu. Gitu. Survival mode dulu. Ketika udah agak legaan dikit, baru deh bisa sedikit foya-foya. Tapi tetap pikirin masa depan gitu. Betul banget. Makanya tetap dari awal, lu juga mungkin kalau ngelihat 10 tahun lalu agak nyesel kenapa nggak ada investasi dari dulu gitu. Betul banget ya. Mata aku masih belum terbuka waktu itu gitu kan. Jadi kalau bisa diulangin sih waktu itu aku beli Bitcoin aja gitu kan ya. Nah, tapi ngomongin juga tadi kita sedikit mention seputar culture shock ya. Culture shock ini kan soal budaya, soal tinggal di sana gitu ya. Tapi kalau budaya kerja dan cara memandang uang dan karir tuh ada culture shocknya juga nggak sih ketika di luar negeri? Sementara kan lo, correct me if I'm wrong, lo di Indonesia mungkin belum pernah kerja gitu ya. Betul. Ketika langsung kerja di sana ada culture shock yang lo dapat gitu nggak? Jadi
betul tadi aku belum pernah kerja di Indonesia, jadi mungkin ini pengalaman aku aja yang selama ini aku lihat ya. Tapi gini Mas, kalau kerja itu ya satu tadi itu umur kan nggak ini ya menentukan ya. Ya. Mereka nggak mendiskriminasi Skill ya, itu, lebih itu tapi ya? lebih tepatnya skill gitu. Jadi kayak kamu bisa ketemu orang kayak berbagai macam model, usia, ras, bahkan itu kayak di berbagai tempat kerja gitu. Jadi kayak yang kamu temuin itu bakal lebih beragam gitu. Itu juga yang aku rasa beda ya kalau dari Indonesia gitu. Terus juga nggak gengsi sih kalau orang-orang sana itu. Istilahnya kayak oh ya udah kayak misal mau kerja di gastronomi atau apa itu bukan berarti kamu lebih rendah rendah. daripada Oke. daripada kerja kantoran gitu. Nggak juga gitu. Tapi karena mungkin mereka di sana lebih dihargai juga ya sebetulnya dari Iya segi sih, gaji ya. dan lain-lain gitu Oke. ya. Jadi itu yang pertama kali kelihatan sih. Jadi kayak oh oke ternyata kerja gini nggak harus malu kok gitu loh. Itu yang kenapa aku mau kerja sana sini juga kan kayak nggak ada rasa gengsi juga sebetulnya gitu loh. Nggak salah kan, yang penting kita cari duit secara halal juga kan. Jadi nggak perlu gengsi untuk apa sih memulai gitu, apalagi kalau masih awal-awal nggak perlu milih-milih kayak gitu sih. Terus kalau dari segi ini ya culture shock yang dari segi mungkin keuangan ya, ini menarik juga sih kalau buat Ya, dibahas gitu. gimana? Tapi kalau orang Jerman itu kalau yang aku lihat ya, itu mereka bukan yang gengsi dalam artian kayak mereka suka beli barang-barang branded gitu, sama sekali nggak Mas. Nggak kayak gitu ya? Sama sekali nggak gitu. 1-2 mungkin ada, tapi bukan mayoritas orang-orang. Ada, betul. Jadi ada mungkin yang golongan yang mungkin emang suka shopping dan lain-lain gitu emang ada gitu ya. Tapi secara general itu nggak gitu sama sekali gitu. Bahkan mereka kayak lebih suka yang beneran mereka pengen pakai dan nyaman, yang bahkan itu mereknya nggak ada yang tahu. Misal kayak gitu loh. Lebih ke fungsinya. Ke fungsi juga gitu. Oke. Dan kadang itu malah kayak oh, oke kayak kelihatannya kayak misal kayak gembel atau biasa aja gitu loh, tapi waktu ditanya ini harganya berapa, oh ternyata mahal banget gitu, tapi kan bukan dibeli karena fungsi, bukan karena gengsi kayak gitu loh. Dan patternnya kayak gitu sih kalau yang aku lihat ya. Atau bahkan kayak misal kelihatannya orang biasa aja sederhana tapi ternyata asetnya di mana-mana, kayak asetnya banyak gitu. Atau yang orang-orang yang lebih tuanya ya, misal generasi bapak-bapaknya itu kayak oh kelihatannya sederhana banget, ini yang biasa tapi ternyata ada apartemen beberapa gitu. Nah lebih kayak gitu kalau orang Jerman, jadi kayak mereka lebih mentingin aset gitu sih. Jadi ya membuka mata lo juga ya. Nah itu dia. Karena betul. kan balik lagi setiap yang lo lihat, lo akan compare dengan apa yang ada di Indonesia sebelum ini Betul. gitu ya. Betul. Kayak oh ternyata seperti ini cara hidup mereka. Betul. Dan aku ngerasa itu keren sih ya. Maksudnya dalam artian kayak kita menggunakan uang itu bukan buat nyenengin orang lain kan. Jadi ya yang keluarin uang emang buat yang prioritas mungkin ya, kayak apa yang emang kita butuhkan gitu loh, betul. buat masa depan kayak buat apa gitu. Tapi bukan sekedar yang dipakai aja atau kayak buat nyenengin orang gitu. Oke. Tadi lo sempat cerita juga seputar rekrutmen global gitu ya. Apa mindset profesional kayak proactivity sama kemampuan mengelola waktu tuh lebih diprioritasin daripada skill teknis? Kalau di recruiting mungkin nggak kelihatan ya, kalau lagi interview orang gimana cara tahunya. Oke. Tapi ketika udah diterima, Ketika udah ada kerja, assessment lebih ya gitu ya. betul. Jadi pasti ya. Jadi kayak istilahnya orang yang kelihatan mereka proaktif, ya kan. Terus kayak nggak pasif ya, dalam artian ya mereka kayak lebih kelihatan lebih ulet dan apa sih, kayak menunjukkan kalau mereka ada minatnya juga, harus kayak mereka menunjukkan kayak oke, ada kemampuan di situ. Itu pasti mereka bakal lebih kelihatan gitu dibandingkan kolega-kolega yang lain kayak gitu. Jadi itulah pentingnya. Jadi skills doang, yang skills teknis itu memang bagus, tapi itu bukan semuanya gitu loh. Jadi Oke, masih ada oke. karakter itu juga kelihatan banget. Itu kayak menentukan apakah orang ini bakal sukses di karirnya, kayak bakal dipertimbangkan dari sisi atasan-atasannya, itu juga sangat mempengaruhi. Ya berarti di situ ya kuncinya bahasa ya. Hmm. Bahasa tuh penting banget, apalagi kalau misalnya negara seperti Jerman yang bahasanya bukan bahasa Inggris sebagai bahasa pertamanya. Itu nolong lo banget ya berarti. Banget sih untuk awal ya, tapi aku semenjak masuk Samsung itu kan bahasa Inggris full. Oke. Jadi Oh, that's nice. kebetulan kalau di industri aku, karena aku perusahaan multinasional kan, Oke. dari Samsung sampai sekarang gitu. Jadi kebetulan bahasa Inggris semua. Aman ya berarti. Aman ya. Oh berarti salah satu tipsnya mungkin itu ya, kalau lo pengen coba daftar dan lo ngerasa nggak pede sama bahasa Jerman. Ya itu strategi aku mungkin ya. Oke. Karena kebetulan waktu itu kan baru nyampe Jerman, terus kayak mau daftar kuliah, itu kan aku pengen international business ya jurusannya. Yep. Dan kebetulan international business itu kan bahasa Inggris full gitu. Kalau nggak salah satu-satunya jurusan S1 di Jerman yang kuliah negeri ya, itu bahasa pengantarnya bahasa Inggris. Jadi karena aku tertarik dengan jurusan itu dan kebetulan itu full bahasa Inggris, jadi aku ngerasa kayak oke, aku bakal bisa lebih sukses deh kayaknya. Kalau bahasa Jerman kan susah banget Mas sebetulnya.
Jadi respect sih buat orang-orang yang kuliahnya bahasa Jerman full gitu, apalagi bisa sampai lulus gitu, karena itu nggak mudah sama sekali. Nah tapi karena kuliahku full bahasa Inggris, terus kebetulan juga pekerjaanku yang aku dapat di Samsung itu juga bahasa Inggris, dan itu yang membuka jalannya kan, jadi kayak oke, perusahaan multinasional yang bahasa pengantarnya Inggris gitu. Kalau di Tesla sekarang bahasa Inggris juga Iya. kan? Oh, ya itu. Karena perusahaan Amerika kan. Oh, oke, betul sekali. Iya. Ada satu hal nih yang gue penasaran gitu ya. Sering lo perhatiin juga mungkin orang-orang Indonesia yang kerja di luar negeri. Nih kadang-kadang mereka ngelewatin satu hal nih. Atau mungkin gini. Hal yang sering orang Indonesia lewatin ketika berpikir buat kerja di luar negeri. Apa kalau menurut lo? Jangan cuma lihat enak-enaknya doang sih guys. Oke. Karena sebagai pengguna sosial media juga ya, dan aku sekarang kan mulai konten juga ya, aku lagi sibuk mulai konten, dan aku suka bagi-bagiin juga gitu tentang kehidupan di luar negeri juga. Itu yang aku lihat selama ini, kayaknya yang orang-orang suka lihat itu kan keindahan tinggal di luar negeri ya, kerja di luar negeri, kayak gaji fantastis, terus kayak bisa jalan-jalan ke sini-sini, terus menikmati udara segar betul ya kan, udara segar, terus kayak bangunan-bangunan cantik Eropa apalah itu. Tapi realitanya kehidupan di luar negeri itu berat banget, dan itu yang jarang dilihatkan sama orang-orang di sosial media gitu loh. Ngurus visa, izin tinggal dan lain-lain itu kan ribet juga sebetulnya, harus kayak bertahan hidup di budaya dan bahasa yang berbeda, itu sangat-sangat berat loh mas sebetulnya, ya kan. Apalagi kita sebagai pendatang kan pasti gimana ya, pasti beda lah dengan warga lokal ya kan. Karena bayangin gini deh, kita daftar kerja, bukan berarti mereka diskriminasi atau gimana ya, tapi aku rasa sebagai perusahaan Jerman mungkin ya misalnya, kalau ada orang Jerman daftar atau pendatang datang, mungkin kan kayak kita bakal lebih nyaman untuk nge-hire yang orang Jerman dong, karena satu budaya, satu bahasa gitu loh. Gampang untuk bisa blendnya barengan sama tim ya. Betul, iya kan. Dan itu aku masuk akal juga gitu, aku paham juga gitu. Cari rumah pun juga gitu kan, kayak apalagi sekarang cari rumah di Berlin susah gitu, karena ada housing crisis gitu kan, supply demand-nya jomplang gitu. Cari rumah wajar aja kalau misal kita daftar selama misal kayak daftar satu apartemen gitu ya, sedangkan yang daftar ada 100 orang gitu buat satu listing. Nah dari situ kan dipilih-pilih kan pasti gitu kan. Apalagi kalau sebagai orang Jerman kan, orang Jerman kita tahu lah kurang lebih kayak gimana gitu. Pasti jadi persaingannya itu berat banget sebetulnya kalau di luar negeri, itu ya intinya yang aku mau bilang gitu. Jadi memang betul tinggal di luar negeri itu ada kayak pros-nya, yang kayak enaknya mah banyak. Enaknya juga ada, tapi nggak enaknya juga harus dipertimbangkan banget gitu loh. Dan emang nggak mudah banget sih, apalagi bisa survive bertahun-tahun di luar negeri, itu butuh mental yang kuat sih sebetulnya mas. Iya sih. Iya kan, apalagi bersaing. Jangan anggap kayak misal di luar negeri ntar kerjanya gajinya tinggi gampang gitu. Tapi kan persaingannya kan orang seluruh dunia. Iya benar. Iya kan, orang internasional yang datang ke Jerman juga banyak banget itu. Nggak cuma orang Indonesia. Nggak cuma orang Indonesia ada Filipina. Gitu. Iya, India banyak banget yang menguasai startup yang di tech industries gitu juga banyak banget gitu. Dan sainganmu bukan cuma orang Indonesia doang gitu sekarang, Dan kalau kamu mau bisa sukses di situ ya kamu harus bisa menyaingin orang-orang itu dong berarti kan. Jadi itulah. Gue penasaran deh, semenjak lo namanya makin didengar sama orang Indonesia, makin terkenal gitu ya. Seberapa banyak DM yang masuk terus nanya apa ada lowongan pekerjaan? Ada dong yang kayak gitu ada dong. Ada. Apalagi denger-denger, lu HR di Tesla. Ada yang kirim CV DM gitu nanya, "Kak ada lowongan nggak?" Gitu ada? Banyak, awal-awal banyak ya. Tapi aku langsung tegesin sih mas waktu itu. Jadi kayak langsung aja daftar nilingnya kayak gitu loh. Jadi aku post di story juga gitu kayak ini karir page-nya Tesla gitu loh. Jadi langsung aja kalau minat langsung daftar situ. Tapi karena gini guys, selama aku tinggal dan kerja di Jerman ya, aku belum pernah istilahnya menikmati atau menggunakan relasi sama sekali untuk karirku sama sekali. Ngerti. Untuk sampai ke titik ini ya gitu. Semua usaha sendiri. Semua usaha aku sendiri gitu loh. Aku istilahnya gini, masuk ke perusahaan-perusahaanku selama ini itu belum pernah sama sekali karena bantuan dari relasi ke orang kayak gitu loh. Jadi mungkin ya memang ini bisa membantu ya, apalagi nggak tahu ya, mungkin di industri lain atau kayak mungkin di lokasi lain juga nggak tahu. Tapi selama yang pengalamanku sampai saat ini itu murni dari usahaku sendiri gitu loh. Jadi nggak tahu kalau di Jerman apakah relasi itu bisa membantu, kayak apakah kayak aku kasih kayak kasih tahu kamu buat daftar sini, apakah emang lebih diunggulin daripada kandidat lain. Rasanya kan bakal yang dipertimbangin kan bakal tetap skills mereka dong at the end of the day, ya kan.
Mungkin kalau apa sih kayak rekomendasi orang ya kan, Ya. referral gitu kan bisa aja kayak oke ini direkomendasi sama si ini gitu, karyawan ini gitu. Tapi ada yang penting kan bakal di interview juga gitu loh. Ya. Ujung-ujungnya. Nah, kalau skill kamu juga nggak nututin juga punya sama aja dong gitu loh. Ya kan? Nggak ada titipan CEO? Nggak ada sama sekali, nggak ada. Karena kenal sama manajer gitu terus di tempat nggak ada. Nggak ada. Aneh ya? Aneh ya? Aneh mau gitu Aneh sih. masa gitu ya. Nggak bener deh gitu. Jadi yang utama adalah lebih skill dulu. Pasti dong. Ya, Oke. kalau dari pengalaman aku selama ini kayak gitu ya. Oke. Tapi mungkin gini ya, ini kan karena aku di perusahaan multinasional sama ini. Mungkin kalau perusahaan keluarga beda ceritanya Ya. ya kan, namanya perusahaan lebih kecil, sekalian lebih kecil mungkin bisa lebih terjadi kayak gitu. Tapi dari pengalaman aku sendiri, aku belum pernah menikmati keuntungan dari relationship itu. Beda ceritanya kalau di industri yang lain ya. Kalau misal sekarang kan aku mulai ngonten nih. Ya. Nah, di sini aku kayak baru menikmati kayak pentingnya relationship atau koneksi mungkin ya. Betul. Jadi ya contohnya mungkin kayak aku bisa diundang ke sini kan karena tim kalian mungkin Oke. ngerti dari podcast Raditya Dika dulu dong. Betul. Dan dari situ akhirnya kayak nyebar Link dan terbuka. Ya, betul, membuka pengalaman gitu. Jadi di sini aku baru ngerasain kayak oke pentingnya apa sih mungkin koneksi dan personal branding mungkin lebih tepatnya ya kayak gitu. Tapi kalau dari segi corporate karir sih enggak, aku rasa alias di pengalamanku sendiri gitu. Nggak ada. Mas bantu, tolong Mas dibantu gitu. Dikasih. Dikasih Ini apa? buat dibantu. Nggak ada ya, nggak ada. Nggak ada. Buat perusahaan nggak ada. Oke, kalau gitu buat generasi muda di luar sana untuk menyiapkan diri mencari peluang kerja internasional. Apa saran dari seorang Mas Evan? Ya. Khususnya untuk menyiapkan diri dulu nih secara finansial Ya. sebelum mereka pergi ke luar negeri. Gitu. Ya. Jadi yang jelas kalian harus mau membaca dan cari informasi ya. Karena ya kalian harus mempersiapkan diri dulu gitu loh sebelum membuat keputusan besar gitu kan, apalagi gitu. Dan sekarang kan kebetulan di internet kan udah banyak info-info gratis yang bisa kalian temukan gitu kan. Jadi jangan malas baca, selama kalian mau ada usaha itu kalian pasti bisa menemukan informasi tersebut gitu. Dan lo suka share juga sebenarnya. Aku juga share juga ya. BTW aku juga suka share tentang kehidupan luar negeri dan terutama tentang self development ya, karena membentuk skills apa. Yang penting itu juga itu yang udah membawa aku sampai ke titik ini guys. Jadi kayak dulu aku sebagai anak yang nakal ya kan, hampir nggak lulus waktu SMA. Secara akademis ya, bukan berarti bodoh kayaknya enggak sih, tapi kayak akademis aja aku kayak kurang kurang rajin aja. nggak rajin, aku dulu malas banget gitu. Dan setelah melewati proses pendewasaan di kesendirianku di Jerman waktu itu kan ditempa sama kehidupan dan lain-lain bisa menjadi titik ini tuh ternyata semua berdasarkan dengan mindset gitu kan. Dan itu yang aku suka bagiin juga di sosial media aku. Jadi kalau kalian tertarik bisa cek Instagram aku @evanhaidar. Dan itu yang menurutku penting banget untuk membawa kalian jauh di kehidupan gitu kan. Jadi hal-hal seperti kayak adaptability, kalian mau belajar, kalian mau berubah. Adaptifnya harus cepet ya. Ya, banget mas. Itu mau dimanapun kalau mau hidup kalian berubah itu emang harus mau adaptasi kayak gitu. Jangan ngerasa kalau kalian kayak, oh aku udah bener, kayak kayak aku udah tahu gitu. Itu kalian nggak akan berkembang banyak sih dalam hidup gitu aku rasa gitu. Jadi mau di titik apapun kalian pasti akan ngerasa kayak, oh aku masih bisa belajar lebih, aku masih bisa, di atas langit masih ada langit pasti kayak gitu kan. Jadi kemauan untuk terus belajar itu sih, dan juga adaptasi seperti yang gue bilang tadi itu akan membawa kalian jauh. Terus kalau dari segi finansial ya, pentingnya memanage keuangan sih itu yang penting banget ya, yang mungkin ya generasiku waktu itu kayak masih belum mikirin kayak gitu sih. Nggak tahu sih kalau aku masih muda waktu itu kayak rasanya belum di lingkunganku, apalagi kayak di Gresik juga nggak ada nih mas, kayak yang seneng-seneng doang mikirnya. Seneng doang, iya betul. Begitu ada rezeki langsung beli apa nih, sepatu, beli kaos kayak gitu kan rasanya. Apalagi di Gresik rasanya nggak ada deh yang alis di lingkungan, kayak nggak ada deh yang kayak investasi atau kayak mindsetnya langsung kayak ya mungkin ada tapi gitu. Mungkin ada tapi bukan pengalaman lo nggak menemukan itu di situ. Betul, nggak umum lah istilahnya ya, betul gitu. Dan setelah melalui beberapa proses akhirnya aku nyadar ternyata investasi itu penting banget gitu. Dan ini yang aku mungkin sesalkan, satu-satunya hal yang aku sesalkan dari hidupku adalah nggak memulai investasi dari awal gitu. Dan itu sih mungkin kayak waktu itu aku ngerasanya kayak mungkin tahu aja ya dari kecil kayak investasi yang simpel kan dulu kan mikirnya emas, saham gitu kan. Tapi kan lihatnya progresnya kayak dikit banget gitu. Kalau mau kaya juga butuh berapa lama. Aku dulu mikirnya kayak gitu loh. Jadi kayak mending duitnya buat yang lain kayak gitu loh. Tapi kan ya sekarang setelah lebih melek dengan investasi dan keuangan itu ternyata kan investasi kan banyak macamnya ya kan. Terus habis itu
kita juga tahu kayak compounding juga, jadi kayak segera mulai, secepat mungkin mulai kayak ntar gulungnya bakal lebih gede dan yang dituai juga bakal lebih awal juga lebih jadi kayak banyak hal-hal yang kayak waktu itu aku nggak tahu sama sekali tentang finansial atau investasi yang ujungnya ternyata ini penting banget gitu. Jadi aku telat sih, aku baru mulai kayak gencar-gencar investasi itu baru I think 3 tahun lalu. Baru beneran masuk gitu. Tapi kalau bisa aku tarik lagi waktu, aku bakal mulai lebih awal. Berarti kalau ada satu kebiasaan uang yang lo pengen profesional muda Indonesia lakukan dari sekarang, itu adalah apa? Investasi. Investasi, betul. Oke. Betul banget. Jadi jangan malu untuk memulai untuk berinvestasi. Betul. Apalagi kalau misalnya di Mirai Aset Sekuritas Indonesia, di assessment. Oh iya, mantap. Ini sebelum kita akhiri, satu pertanyaan terakhir. Dalam konteks pengembangan diri dan juga karir global lo, yang udah lo lakuin sekarang dan sampai ada di titik ini, lo udah bisa mendefinisikan sukses finansial menurut lo adalah seperti apa? Menarik. Jadi, kalau menurut aku ya, satu dari mindset dulu mungkin. Jadi, istilahnya sukses itu, kalau dari mindset ya menurutku adalah enggak FOMO itu tadi ya. Jadi selama kita udah merdeka dari, gengsi atau kayak bandingin diri dengan orang lain. Karena ya kalau kita belanjain buat kayak hal-hal kayak gitu, itu kan ya itu jadi pengeluaran dong ujung-ujungnya ya kan. Jadi expenses gitu. Sedangkan kalau kita investasiin lagi ya bakal jadi menambah kekayaan kita dong. Jadi satu itu dari mindset itu dulu sih Mas. Kita harus merdeka dulu ya kan. Begitu kita merdeka dari mindset boros belanja itu, gengsi dan lain-lain, itu kita secara mindset mungkin udah bisa aku anggap sukses secara finansial ya dari mindset ya. Tapi dari secara realitanya mungkin ya mempunyai tabungan mungkin ya kayak safety net gitu, mungkin apa sih kayak mungkin dari luar kelihatannya biasa aja tapi asetnya 500 juta 1 miliar di belakang gak ada yang tahu, itu aku rasa itu lebih keren sih menurutku. Jauh lebih keren kayak gitu. Jadi lo udah gak melihat apa yang ada di label di badan itu jadi sebuah hal yang keren, tapi apa yang tidak kelihatan, yang di belakang justru lebih keren. Jauh lebih keren kayak gitu sih. Menurutku kayak gitu ya. Karena kalau kita pakai di sini kan siapa sih mau kita impress gitu. Maksudnya kayak orang lain ngelihat pun kayak oke, dia pakai baju itu merek kayak gitu. Tapi ya udah gitu. Apakah mereka akan lebih respect ke kita? Enggak juga dong. Malah bisa jadi malah lebih iri atau kayak menarik hal yang negatif juga gitu loh. Jadi itu sih lebih keren kalau misal aku ngerasa sih kalau misal orang lihat kayak ternyata denger ternyata dia punya tanah di sini situ gitu kan, atau nggak aksesnya senilai segini, itu menurutku jauh lebih keren sih. Ternyata saham blue chipnya banyak. Nah ya kan, ya ternyata punya 5 Bitcoin gitu kan. Itu dia. Akan terus ada di Jerman apa one day akan kembali ke Indonesia? One day akan kembali sih aku rasa. Jadi aku bersyukur banget aku bisa sampai ke titik ini, bisa ya bisa mendapatkan kesempatan sampai ke posisi sekarang ya. Tapi aku tetap ngerasa Indonesia itu rumah Mas. Jadi at some point aku akan kembali. Apakah dalam waktu dekat ini kita lihat, nggak tahu ya. Tapi yang jelas kalau dalam setahun ke depan sih aku masih membangun dulu ya. Karena aku masih belum siap untuk pindah ke Indonesia gitu. Ada beberapa hal yang masih aku pengen achieve. Ada beberapa hal yang aku pengen bangun. Nabung juga deh, investasi gede-gedean di sana. Karena dengan pekerjaan yang sekarang aku bisa, ini memungkinkan aku untuk investasi secara aman dan nyaman gitu lah istilahnya ya. Nice. Tapi goal jangka panjangnya aku pengen sih kembali lagi ke Indonesia sebetulnya. Dan aku pengen menciptakan lapangan kerja di Indonesia itu sih. Di Indonesia? Di Indonesia. Nggak cuma untuk kembali pulang tapi bikin rumah baru untuk banyak orang-orang di Indonesia lainnya. Betul lainnya. banget. Itu menurutku goal yang keren banget kayak gitu sih. Nice. Yeah. Tapi kerja di perusahaan sekarang nabungnya jadi lebih banyak ya? Itu dia. Itu jawabannya. Mas, makasih banyak udah menyampaikan cerita-cerita ke kita. Mudah-mudahan sahabat Mirai Aset di luar sana jadi bisa terbuka pikirannya dan dapetin pengalaman-pengalaman yang seru. Dan mudah-mudahan menginspirasi buat sahabat Mirai Aset di luar sana. Makasih Mas Evan. Sekali lagi kalau mau follow social media di mana silakan. @evanhaidar. Silakan di follow. Siapa tahu bisa ketemu di Jerman ya. Itu dia. Podcast kita Bicara Uang bersama Mas Evan Haidar di Bicara Uang kali ini. Sampai ketemu di episode berikutnya dari podcast Bicara Uang Mirai Aset Sekuritas Indonesia bersama saya Reza Al-Kadri. Terima kasih banyak. Bye.